Film ini didasarkan pada buku, bisa dibilang ini novel sih dengan judul yang sama, karya Elizabeth Gilbert yang menceritakan pengalaman pribadinya dalam mencari arti hidup melalui perjalanan ke Italia, India, dan Bali. Kita melihat tempat wisata terbaik yang menjadi rekomendasi untuk berkunjung. Hai guys, semoga kabar baik selalu ya. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton channel Febriani Bang Hele di episode dari Sound Film dan masih ditemani oleh saya, Miss Feby. Untuk yang baru bergabung, Miss Feby ucapkan welcome dan jangan lupa untuk klik subscribe ya, biar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata di balik sebuah film. Film yang akan direview soundtracknya kali ini diangkat dari kisah nyata kehidupan seorang wanita bernama Elizabeth yang memiliki segalanya dalam hidupnya. Punya suami yang setia, punya rumah, dan memiliki karir yang bagus. Hidupnya terlihat sempurna, tidak bercela. Namun di tengah kondisi zona nyamannya, dia merasa ada yang hilang. Apa yang terlihat sempurna dari luar ternyata belum tentu sama dengan apa yang ia rasakan dalam kehidupannya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seorang Elizabeth? Karena pasti kalian yang nonton pernah berada di posisi Elizabeth. Berikut fakta dari kisah Elizabeth di film Eat, Pray, Love, dan Check It Out. Eat, Pray, Love adalah film drama Amerika Serikat tahun 2010. Syuting film ini dimulai pada Agustus 2009. Film ini didasarkan pada buku, bisa dibilang ini novel sih dengan judul yang sama, karya Elizabeth Gilbert yang menceritakan pengalaman pribadinya dalam mencari arti hidup melalui perjalanan ke Italia, India, dan Bali. Ya, lokasi syuting filmnya meliputi New York, Napoli, Pataudi, dan Bali. Serta film ini mengikuti perjalanan meditatif Elizabeth Gilbert saat dia menjelajahi budaya baru, pelajaran spiritualitas, serta menemukan rasa diri dan kedamaian batinnya melalui makanan enak, meditasi, dan cinta. Dalam inti dari isi novel Eat, Pray, Love adalah perjalanan spiritual dan pencarian arti hidup penulisnya Elizabeth Gilbert setelah dia mengalami kegagalan dalam perkawinannya. Novel ini terbagi menjadi 3 bagian, masing-masing berfokus pada 3 negara yang berbeda, Italia, India, dan Indonesia. Dalam setiap bagian tersebut, Elizabeth mencoba mengeksplorasi aspek-aspek penting dalam hidupnya melalui pengalaman-pengalaman unik. Bagian pertama, Eat, berkisah tentang perjalanannya ke Italia. Di sana dia menjelajahi sensasi-sensasi kenikmatan gastronomi dan mempelajari seni menikmati makanan serta kultus budaya seputar rasa. Hal ini membantu Elizabeth untuk melepaskan dirinya dari beban masa lalu dan menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal paling dasar seperti makanan enak. Bagian kedua, Pray, mengambil tempat di India saat Elizabeth tinggal di sebuah ashram gurukul untuk belajar meditasi dan menjalin kedekatan dengan spiritualitasnya. Melalui latihan meditasi intensif dan refleksi diri, dia merenungkan tujuan hidupnya serta hubungan antara manusia dengan Tuhan atau kesadaran kosmis yang lebih besar. Terakhir, bagian ketiga, Love, membawa kita ke Bali di Indonesia. Di sini Elizabeth bertemu dengan seorang penyembuh lokal bernama Ketut Lier yang memberikan wawasan dan bimbingan dalam perjalanan pencariannya. Selain itu, dia juga bertemu seorang pria di Bali. Kalau di film, pria ini bernama Felipe yang membantu Elizabeth untuk belajar mencintai kembali dirinya sendiri dan menemukan makna cinta yang sejati. Pemeran filmnya yang terkenal ada Julia Roberts, ada Javier, James, Billy, dan Viola. Yang tak kalah serunya nih, Julia Roberts dan Brad Pitt ikut dalam memproduseri film ini guys. Selain itu, ada pemeran yang berasal dari Indonesia loh. Ada Hadi Subianto yang berperan sebagai Ketut Lier dan Christine Hakim. Ada cerita menarik dari Hadi guys. Hadi hanya seorang pemain musik dan memimpin grup bernama Gema Palapa yang memainkan musik tradisional Madura, dan akting merupakan sesuatu yang tak pernah terbayangkan olehnya. Tapi akting Hadi keren ya guys, menampilkan humoris juga. Proses terpilihnya Hadi sebagai pemeran Ketut Lier berawal dari kebetulan. Kala itu grup musik Hadi sedang pentas di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta. Bahkan Hadi tampil dengan adegan yang jauh lebih banyak dibandingkan Christine Hakim yang total hanya muncul sekitar 5 menitan, sangat sedikit. Ada yang lebih menarik, selama proses syuting Julia Roberts tentu melakukan perjalanan praktik kepercayaan Hindu ke India hingga ke Bali. Julia jadi penasaran dengan agama tersebut, hingga pada akhirnya ia berguru pada seorang guru Hindu, dan sejak itulah akhirnya Julia Roberts berpindah keyakinan menjadi penganut Hindu karena Julia Roberts sebelumnya memeluk agama Katolik. Bagi Julia, perubahan dalam kehidupannya menunjukkan bahwa ia benar-benar yakin atas dirinya serta imannya dalam memeluk Hindu. Di
film ini kita diajak untuk memanjakan mata kita melihat tempat wisata terbaik yang menjadi rekomendasi untuk berkunjung. Diaminkan ya guys, siapa tahu kesampaian. Ini adalah bangunan melingkar bertingkat di Parco Adriano, Roma, Italia. Merupakan salah satu bangunan tertinggi di Roma, Italia. Bangunan ini digunakan oleh para paus sebagai benteng, kastil, dan sekarang menjadi museum. Elizabeth yang ingin menaikkan nafsu makannya pun pergi ke Antica Pizzeria da Michele. Restoran pizza ini menyajikan pizza terbaik di dunia bernama Margherita. Dikatakan sebagai pizzeria tertua di dunia karena sudah berdiri sejak tahun 1870. Piazza Navona adalah rumah bagi beberapa air mancur terkenal di Roma, seperti Fontana dei Fiumi. Tempat ini juga adalah rumah bagi kafe tempat Liz biasa mengambil kopi paginya dan bertemu dengan Sophie. Elizabeth tidak menuliskan lengkap di mana tepatnya ashram saat ia di India demi menjaga privasi tempat sucinya. Namun dalam pembuatan film, orang bisa berkunjung ke ashram Hari Mandir di India ini. Tempat ini terletak di jantung Patau di India. Objek wisatanya yang terkenal yaitu panorama alamnya guys. Walau belum kesana nih, tapi lewat film ini bisa terlihat hamparan sawah hijau yang membentang. Keren tempatnya. Pasar Seni Ubud merupakan pasar tradisional yang menawarkan berbagai produk kesenian khas Bali. Di kawasan ini, wisatawan bisa memperoleh ragam kerajinan hingga benda seni yang berkualitas. Harganya sendiri katanya relatif murah. Yang sudah pernah ke sana boleh sharing ya di kolom komentar. Musik dalam film ini juga sangat memukau yang menambahkan nuansa emosional pada film. Kalau versi Miss Baby ada 5 lagu atau soundtrack yang keren. Lagu ini lagu lama pada tahun 1969. Lagu lama yang pertama kali dirilis pada tahun 1972. Lagu ini merupakan lagu dari album keduanya tahun 2007 yang ditulis oleh Mia dan David Taylor. Lagu ini berisikan lirik tentang mengejek dan secara bersamaan memuji pria karena berbagai sifat karakternya. Tahun 2010, Feder merekam lagu berjudul Better Days yang menceritakan tentang masa depan yang dipenuhi dengan hari-hari yang lebih baik. Lagu disco ini muncul pada tahun 1980 dalam album Celebrate sebagai single pertama. Sejak dirilis pada tahun 2010, film Eat, Pray, Love telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang merasa terjebak atau kehilangan arah dalam hidup mereka. Inti dari novel maupun film ini adalah tentang pencarian pribadi, eksplorasi spiritual, pemulihan emosional, dan penemuan arti hidup melalui pengalaman-pengalaman unik di 3 negara yang berbeda. Sekian review soundtrack film Eat, Pray, Love kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Dukungan kalian berupa like, komentar berupa saran dan kritik yang membangun, juga share video ini ke orang-orang terdekat kalian di sosmed. Sangatlah berharga guna membangun channel ini. Klik subscribe lalu klik lonceng di sampingnya buat kalian yang baru bergabung di channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan rekomendasi film berdasarkan kisah nyata lainnya dengan soundtrack-soundtracknya yang tak kalah keren versi Miss Baby. See you in the next video.